Fenomena ditemukannya mikroplastik pada air hujan menjadi bukti fase baru pada pencemaran yang berpotensi besar mengancam lingkungan dan kesehatan. Sejumlah komunitas aktivis dan pemerhati lingkungan melakukan penelitian di beberapa titik kota Surabaya untuk membuktikan bahwa air hujan di kota ini kini telah terkontaminasi dengan mikroplastik. Mikroplastik sendiri adalah plastik mikro yang ukurannya kurang dari 5 mm. Partikel mikroplastik ini berasal dari aktivitas manusia. Dari temuan membuktikan bahwa air hujan yang turun di kota Surabaya mengandung beragam jenis mikroplastik, seperti fiber yang berasal dari pengikisan ban kendaraan, fragmen yang berasal dari plastik yang lebih keras seperti tutup botol dan plastik sasetan, serta filamen yang berasal dari plastik kresek. Kita ambil air hujan dan wadahnya itu tidak boleh plastik. Kita pakai stainless untuk menghindari kontaminasi. Kemudian kita tampung air hujan sebanyak 1 liter. Kemudian kita tutup, terus kemudian kita bawa ke lab mikroplastik yang ada di Ekoton ini, kemudian kita saring menggunakan kertas saring yang non plastik juga, dan kemudian kita identifikasi di bawah mikroskop seperti yang ada di sini, mikroskop binokuler, dan kita temukan banyak kontaminasi mikroplastik di situ gitu. Warnanya bermacam-macam, ada yang warna merah, warna biru, dan kemudian tidak berhenti di situ, kita juga uji polimer. Uji polimer itu untuk meyakinkan bahwa apakah benar mikroplastik ini dari sampah-sampah plastik yang ada di lingkungan gitu. Dan ternyata memang yang paling banyak itu dari polietilen high density atau HDPE kresek ya, dari kresek, kemudian dari sedotan, ada yang dari ban kendaraan, itu yang kami temukan yang paling banyak. Dan kita telisik lagi sumbernya itu dari aktivitas apa, ternyata 55% dari aktivitas pembakaran sampah dan kemudian 33% dari aktivitas kendaraan bermotor. Dari 7 titik di kota Surabaya yang diuji, ada 3 tempat yang terbukti curah hujan yang mengandung mikroplastik tinggi. Yang pertama adalah wilayah Pakis Gelora. Di lokasi ini terdeteksi mengandung 356 partikel mikroplastik per liter air hujan. Untuk posisi kedua adalah wilayah Tanjung Perak dengan temuan mengandung 309 partikel mikroplastik per liter air hujan. Sementara wilayah HR Muhammad menempati peringkat ketiga dengan temuan 125 partikel mikroplastik dalam setiap liter curah air hujannya. Dari sisi medis, paparan mikroplastik sangat berbahaya jika sampai masuk ke dalam tubuh. Jika tubuh terpapar mikroplastik dalam jumlah banyak dan dalam waktu lama, maka ancaman bahaya berbagai penyakit bisa mengintai manusia. Kalau bahan mikroplastik ini sebenarnya sama dengan mirip lah ya dengan penyakit virus. Jadi masuknya melalui tubuh itu bisa melalui kulit, kemudian bisa melalui saluran nafas, saluran cerna. Nah, namun bahan-bahan mikroplastik ini adalah bahan-bahan yang sulit untuk dicerna ataupun dilawan oleh daya tahan tubuh kita gitu, sehingga jika jumlahnya terus menumpuk di dalam tubuh, itu dapat menimbulkan dampak yang berat seperti yang saya sebutkan tadi, jadi penyakit keganasan ataupun gangguan hormonal di dalam tubuh. Temuan air hujan yang mengandung mikroplastik ini menjadi bukti bahwa pencemaran lingkungan kian mengancam. Untuk meminimalisir resiko yang berdampak buruk bagi ekosistem dan kehidupan, ada beberapa hal yang harus dilakukan, seperti mengurangi penggunaan plastik, menghindari pembakaran sampah, memasifkan penggunaan transportasi publik. Selain itu, dari sisi medis untuk mengurangi dampak buruk paparan mikroplastik dari air hujan adalah pertama, memperkuat imun tubuh dengan mengonsumsi gizi seimbang, menghindari paparan langsung curah hujan, dan terakhir segera melakukan pembilasan dengan air bersih jika tubuh terkena air hujan. Gia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.